kematian. Apakah kematian karena senescence, di mana hewan itu memang sudah selesai umurnya, kita sebut dengan senescence. Mati karena memang umur tidak sakit, tapi secara alami memang sudah jatah untuk hidup memang sudah mati. Nah, bagaimana di daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah-daerah yang memiliki perairan seperti danau, itu biasanya ada kegiatan melakukan budidaya. Nah, di situ pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada musim panas, di mana tiba-tiba ada pengadukan dari bawah, itu di bawah itu kan tersedimentasi sisa-sisa makanan yang bisa menjadi racun bagi makanan, dan itu bisa menyebabkan kematian massal. Nah, ini dipertanyakan bagaimana hal ini, apakah ikan-ikan yang yang mati mendadak, tidak diketahui penyebabnya di awal, apakah itu halal adanya. Nah, kita coba lihat apa penyebabnya. Ada beberapa yang halal, tetapi prinsipnya ikan-ikan yang terkontaminasi dengan racun, di mana racun itu bisa juga menyebabkan hal-hal negatif, menyebabkan berdampak pada kesehatan kita, maka itu fikihnya menurut banyak ulama itu tidak dibolehkan, diharamkan. Jadi kematian-kematian ikan itu memang harus ditelusuri penyebabnya. Kalau disebabkan karena racun, nanti kita lihat ada beberapa penyebab kematian di alam, baik teracuni maupun memang sengaja untuk diracuni. Jadi itu tadi prinsip ikan yang mati dengan baik, biasanya kematian ikan secara massal itu harus dilihat dari penyebabnya. Apakah ikan itu terindikasi terinfeksi racun, kemudian pencemaran lainnya. Dan kita tahu ikan juga, kematian massal pada ikan juga itu bisa disebabkan oleh pencemaran. Sekarang ini jadi ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Ikhtiar, bila ingin membeli ikan itu sebenarnya harus kita lihat ikan ini dipelihara atau ditangkap dari daerah mana, dan ini kan tentu sulit. Maka kita bisa mengenali jenisnya. Ada jenis ikan yang memang hampir tidak bisa hidup di daerah-daerah yang tercemar. Saya kasih contoh, misalnya ikan yang sering dijual oleh penjual-penjual yang ada di sekitar kita. Misalnya ada orang pasar bilang ikan ekor kuning. Itu ikan ekor kuning itu termasuk ikan-ikan yang cukup bersih, karena dia hidupnya di daerah luar sana, di dekat karang. Nah, karang itu indikator. Kalau karangnya masih sehat, ya tentu biasanya pencemaran tidak akan ada. Jadi ikan-ikan karang secara umum dari aspek pencemaran organik dan pencemaran lingkungan lainnya itu mungkin terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, ini cemaran yang mungkin terdapat pada ikan-ikan kita, ya, ada merkuri, timbal, kemudian kadmium, dan ini biasanya cemaran-cemaran ini biasanya ikan-ikan yang berasal dari daerah-daerah yang di sekitar perairan itu ada industri biasa, industri galangan kapal, pelabuhan. Jadi sebenarnya ikan-ikan yang ditangkap di daerah pelabuhan itu tidak terlalu direkomendasikan untuk dikonsumsi, karena dia hidup sudah dan beradaptasi pada habitat yang sudah tercemar. Nah, ikan itu punya sistem adaptasi, sehingga ada kemungkinan racun itu terinjek masuk ke dalam tubuh, tidak menyebabkan simptom baik sakit, penyakit tertentu atau gejala tertentu,
maupun kematian, tetapi racun itu ada di dalam tubuh ikan. Nah, ini perlu menjadi catatan penting bagi kita semua. Ini 5 logam berat yang menjadi indikator di dalam pemeriksaan kualitas ikan yang bebas dari cemaran logam berat, karena logam-logam berat ini yang banyak ditemukan pada ikan. Kemudian kalau bakteri, virus biasanya mungkin karena dari sumber pakannya atau perairan, atau misalnya kita lihat misalnya penjual ikan yang kita sebut Pak Gandeng biasanya digunakan air. Nah, itu air yang dia bawa itu yang menjadi sumber. Kalau airnya tidak bersih bisa menyebabkan kontaminasi pada ikan. Ikan itu sebenarnya harus dijaga lebih ketat dibanding dengan seperti daging, karena ikan ini sangat mudah membusuk, sehingga menggunakan air-air yang kotor tentu mempercepat pembusukan dan tentu menjadi hal yang tidak bagus, tentu menjadi hal yang tidak lagi toyib, tapi bagi kita yang memegang prinsip kehati-hatian itu sudah menjadi hal yang sudah menjadi haram. Nah, untuk virus dan bakteri kan bisa selesai dengan mungkin pemanasan, dipanaskan dengan suhu di atas 70-80 derajat, itu mungkin bisa kita atasi. Ada Prof. Hilal yang sudah terbiasa kerja dengan bakteri dan virus pada ikan, itu saya kira seperti itu. Tetapi ada jenis-jenis tertentu yang virus dan bakteri itu memang masuk di dalam tubuh, tidak di luar. Nah, ini juga menjadi pertimbangan, menjadi standar bagi daerah atau negara-negara tertentu yang terbiasa mengkonsumsi ikan dengan slice-slice yang disajikan dalam bentuk hidangan mentah. Nah, ini yang ibu bapak-bapak yang terbiasa mengkonsumsi sushi itu harus memang hati-hati, walaupun penyajiannya kelihatan seperti bersih, kalau sumber ikannya terkontaminasi dengan bakteri, terutama bakteri yang biasa menyebabkan kita E. coli dan lain-lain, itu bisa menjadi hal-hal yang membahayakan kita. Nah, ini virus ya. Ini yang saya sudah lama melihat, ini ada penyakit sebenarnya, ada racun yang ada pada ikan, tetapi di Indonesia tidak pernah ada kasus. Saya tanya teman-teman dokter, tidak pernah ada orang keracunan ikan karena ciguatoksin. Ada racun pada ikan-ikan laut yang namanya ciguatoksin. Ini sangat keras, tapi tidak pernah ada kasus, entah karena laporannya tidak ada atau keliru dalam mengidentifikasi ketika tiba di rumah sakit. Biasanya kan kalau orang keracunan ikan dibawa ke rumah sakit, ada beberapa teman kita dokter di sini, biasa itu yang diobati simptomnya. Nah, kita tidak tahu bahwa dia keracunan ikan apa. Paling yang sering tersangka adalah histamin. Nanti kita lihat ikan teman-teman yang alergi atau menimbulkan gejala mual, pusing, itu yang tertuduh adalah histamin. Padahal ada racun di ekosistem laut kita itu yang sangat keras, yang namanya ciguatoksin. Ciguatoksin ini disebabkan oleh binatang kecil tumbuhan renik bersel satu yang namanya Gambisius. Gambisius ini kalau kita lihat masyarakat di daerah Pasifik ini banyak yang terinfeksi dengan Gambisius, dan mereka sudah punya prosedur bagaimana menangani pasien-pasien yang terinfeksi dengan keracunan Gambisius.
Kemudian demikian juga racun tetrodotoksin, jadi keracunan karena ikan buntal. Nah, di Makassar belum terbiasa dengan ikan buntal, walaupun lesatnya sangat lesat, gurih dan dagingnya tipis. Kalau di Wakatobi, ini ikan yang sudah terbiasa dikonsumsi oleh sebagian masyarakat kita. Jepang tentunya, Jepang yang sangat menyukai hidangan ikan ikan fugu, disebutnya ikan fugu, ikan yang berasal dari ada beberapa jenis buntal yang dikonsumsi. Dan ini ibu bapak hadirin jamaah Masjid Ikhtiar, daging ikan ini sangat lesat, tipis, teksturnya sangat ini. Nah, ini memang di Korea, Jepang ini restoran yang menyajikan itu harus tersertifikasi karena racunnya sangat tajam, keras, dan dengan sedikit bisa mematikan belasan orang. Makanya kepalanya, kulitnya, jeroan itu dikeluarkan, nggak pernah setelah dipotong langsung dipisahkan karena racunnya ada di sekitar kulit. Nah, berikut ini yang banyak kasusnya keracunan di kita. Ini pun masyarakat kita sudah terbiasa dengan keracunan ikan istamin. Istamin ini ikan-ikan pada jenis yang bentuknya cerutu, ya, layang, tongkol, tuna. Itu jenis-jenis ikan yang gampang dan bisa gampang tereduksi kualitasnya menjadi mengandung banyak histamin. Dan ini di kita juga sudah beradaptasi. Kalau keracunan histamin biasa mestinya sih ada Pak Dokter, mestinya sih makan antihistamin, tapi di kita biasanya cuma minum air kelapa selesai nih simptomnya. Tetapi di negara-negara Eropa dan Amerika sangat takut dengan ini, karena di negara-negara Eropa, mungkin di sini juga tapi nggak ada kasus. Negara Eropa ini keracunan histamin bisa mematikan. Jadi ini jadi sangat dijaga ketat berapa ambang batas dari produk yang diimpor, produk ikan yang makanya kalau Bapak Ibu kawasan industri yang eksportir tuna itu, dia keluarkan dagingnya yang coklat. Di daerah itu yang keluarkan sampai daging coklat itu tidak ada, karena di situ tempat histamin. Dan celakanya daging coklat itu dijual kembali, dan banyak termasuk adik-adik saya banyak beli, bilang itu enak Kak digoreng. Ya enak digoreng, kalau belum apa-apa, kalau ada apa-apa itu baru bikin susah di situ. Jadi kalau kita lihat ikan-ikan tuna yang diekspor itu yang dikeluarkan daging coklat. Nah, ini gejala yang paling ringan kalau keracunan histamin. Seperti saya, kalau keracunan terigu, sesak, kemudian mata merah, ya, denyut jantung cepat, dan gatal. Nah, itu kalau kadarnya rendah. Kalau kadarnya sedang, itu seperti kepala membesar, gitu. Dan kalau kadarnya tinggi sekali, itu tadi menurut penelitian itu bisa mematikan. Nah, ini ada batasan, ya, di kita, di hampir banyak negara batasannya 50 mg per kilogram ikan. Nah, bagaimana solusinya? Makanya di solusi sesungguhnya sebenarnya ini yang belum kita praktekkan. Tetapi di tempat lain di luar negeri, kalau penjual ikan itu semua di atas es, semua namanya rantai dingin. Ini ada ahlinya, Pak Fahrul, pengolahan hasil ikan. Jadi di negara-negara maju, semua suplai ikan itu dilakukan melalui rantai dingin. Ikan tertangkap
kemudian dimasukkan langsung ke es, dia mati di es, jadi ditransfer di atas kapal, ditransfer dengan es, kemudian dipenjual di atas, diletakkan di atas es juga. Itu sebenarnya menghambat percepatan menghasilkan histamin sesungguhnya. Itu yang nah di kita ini kalau kita lihat misalnya baik yang penjual ikan kita itu tidak ada yang pakai es. Yang pakai standar es itu yang adanya di supermarket, dan itu yang betul. Jadi kita mempraktekkan cara-cara yang gampang mempercepat pertumbuhan histamin, penghasilan histamin. Berapa derajat? Jadi kurang lebih di bawah 4 derajat itu kita sudah bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang menghasilkan histamin itu. Nah, yang kedua, fikih kedua mengenai ikan dan garam ini adalah kesucian. Jadi di situ di dalam hadis itu laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Airnya itu termasuk garam. Kita ibaratkan garam. Jadi garam itu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Saya tidak usah jelaskan bagaimana suci mensucikan. Suci airnya bisa dipakai berwudu. Mensucikan air itu bisa digunakan untuk mengeluarkan hadas atau najis yang melekat pada kita. Itu laut. Jadi air laut bisa dipakai berwudu, bisa digunakan yang lain, pun bisa dijadikan air minum setelah dikeluarkan garamnya, karena kalau air bergaram diminum tentu agak repot. Nah, ini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan garam. Dulu juga pernah saya mencari lama, ada hadis sebaik-baiknya lauk adalah garam, tapi setelah ditelusuri menurut banyak ulama hadis ini dhaif, lemah, jadi nggak bisa digunakan. Demikian juga yang sering Ustadz sampaikan, memakan garam itu bisa menolak 70 penyakit. Itu rupanya hadisnya juga dhaif. Jadi hadirin sudah bisa mengetahui bahwa kedua hadis ini yang berbicara mengenai garam ini hadis dhaif. Nanti ditanyakan sama Prof. Yusri bagaimana menyikapi hadis dhaif tapi memberikan informasi yang penting. Nah, tetapi garam itu digunakan di dalam pengobatan. Kalau kita lihat sejarah penggunaan garam itu 5.000 tahun sebelum Masehi itu garam sudah ditemukan sebagai sesuatu yang bisa dikonsumsi dan sesuatu yang bisa digunakan di dalam pengobatan tradisional ya, bukan pengobatan modern. Beberapa tahun yang lalu ketika kita ditimpa musibah COVID, banyak di antara kita ini yang berkumur-kumur dengan garam ya, Prof. Tasrif yang salah satu teman yang mempraktekkan berkumur-kumur garam sampai ke tenggorokan ini, karena memang itu disinfektan yang alami untuk itu. Nah, ini yang garam juga selain membuat kenikmatan, ini juga menjadi hal yang sudah mulai diamati, karena sekarang kita sudah mengkonsumsi garam lebih dari takaran standar yang seimbang, itu 5 gram per hari. Makanan-makanan kemasan bukan tidak mengandung garam, tapi dia mengandung sodium, dan sodiumnya itu yang sama efeknya dengan garam. Jadi makanan-makanan kemasan itu yang renyah, mengandung monosodium glutamat, tidak asin tetapi lesat masuk, nah itu garamnya tinggi sekali. Ini yang
penikmat garam, ahli kuliner menyebutnya sebagai garam tersembunyi. Jadi makanan-makanan yang disajikan di penjual itu lebih menarik dengan memperbanyak penyedap. Yang penyedap itu bahan dasarnya monosodium glutamat. Jadi sodiumnya itu yang sama efeknya dengan garam. Nah, satu hal mengenai ikan asin, ini perdebatan panjang di penelitian, apakah ikan asin itu berbahaya untuk kita konsumsi. Ya, berdebatlah para ahli peneliti, kemudian kesimpulannya ya ada yang mengatakan kalau dikonsumsi sekali, 2 kali dalam sebulan itu aman, 2-3 kali. Tapi kalau tiap hari, itu yang repot. Makanya dulu, mohon maaf, daerah-daerah yang sebelum logistik ikan belum baik, daerah-daerah yang terpencil seperti daerah kampung saya di Inrekan, itu dulu banyak prevalensi penyakit Nasofaring, ada Pak Dokter. Kenapa? Karena memang ikan yang tiba di mereka itu ikan asin. Jadi penjual ikan asin, jadi tiap hari konsumsi ikan asin. Dan ini perdebatan. Jadi ada yang mengatakan dia bisa memberatkan penyakit atau dia bisa menjadi sumber penyakit dari karsiogenik tadi, Nasofaring. Nah, mikroplastik di ceramah saya kesempatan yang lalu ini banyak mikroplastik. Jadi hampir seluruh penelitian menyebutkan bahwa ikan-ikan kita memasukkan mikroplastik ke dalam tubuhnya. Dan solusinya, untungnya ada juga untungnya. Mikroplastik itu banyak, 97% stop selesai di alat cerna. Jadi kembali lagi kepada kita semua menganjurkan untuk tidak mengkonsumsi jeroan ikan. Nah, dulu banyak yang di sekitar ikan-ikan bakar ini menjual perut ikan bandeng karena itu kan lezat sekali. Situ kan banyak lemak. Itu dipepes, itu repot. Demikian juga ikan-ikan kecil seperti ikan teri itu sebaiknya dikeluarkan kepalanya. Karena kalau kita keluarkan kepalanya kan itu alat cernanya ikut juga keluar, itu dikeluarkan supaya tumpukan mikroplastik itu bisa kita eliminir sebagian besar. Kira-kira begitulah. Jadi ikan teri itu sehat tapi harus dikeluarkan kepalanya. Jangan konsumsi utuh. Ini juga pada beberapa, jadi hampir penelitian di kita di Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan ada kelompok riset yang riset mengenai mikroplastik, dan itu semua di seluruh Sulawesi Selatan, semua tempat pendaratan ikan itu memang ikan kita itu sudah terkontaminasi mikroplastik. Pertanyaannya lagi, bahayakah itu? Sebenarnya tidak. Jadi kalau kita pilih ikan-ikan yang tidak terlalu dekat ke daratan utama, kemudian kita ketika menyiangi dan membersihkan ikan, bisa kita keluarkan kepala, isi perut, kulit, itu mungkin kita mengeliminir sebagian besar mikroplastik yang ada. Kemudian di fikih yang ketiga mengenai fikih kesehatan itu, di situ disebutkan bahwa ikan mengandung omega 3. Ini zat nutrisi yang sekarang dicari oleh banyak kita, baik yang anak kecil ya, balita yang umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sangat saat ini diperlukan untuk perkembangan otak. Kemudian kita yang sudah berumur dewasa sampai tua itu diperlukan untuk kesehatan jantung. Jadi ada Pak Dr. Irfan, dan saya kira Ibu Bapak lihat di YouTube ada ahli gizi yang menyebutkan bahwa perbedaan ikan darat dengan ikan laut itu salah satunya adalah omega 3. Ikan laut itu kelebihannya, jadi memang Tuhan berikan begitu. Ada kelebihan, di situ juga ada
perlu kehati-hatian karena ada racun. Jadi ikan laut itu omega 3-nya tinggi sekali. Kemudian ikan darat hampir tidak ada dia punya omega 3. Tetapi dia punya kadar purinnya rendah. Jadi kalau kita mau konsumsi ikan nila, ikan betok itu relatif aman dari purin, misalnya orang diet purin. Tapi kalau ikan laut, ikan kue, baronang, kembung itu semua mengandung purin. Nah ini di sini sebenarnya konsepnya dari Thayyib. Jadi Thayyib itu ada yang sifatnya umum dan ada yang spesifik. Thayyib bagi orang tertentu ya, tapi orang-orang tertentu tidak cocok. Dia tidak Thayyib. Jadi memang ini setiap kita harus petakan makanan apa yang kita sensitif dengan kandungan-kandungan di setiap makanan itu. Ini juga konsep keseimbangan makanan. Konsep keseimbangan makanan itu banyak ditentukan oleh status penyakit, ya. Kalau teman-teman yang seperti saya ada asam urat, itu harus melihat ikan-ikan mana yang purinnya tinggi. Jadi biasanya ikan-ikan yang purin tinggi itu, ikan itu ada dua kategori. Ada yang red muscle, berdaging merah, dan ada yang berdaging putih. Biasanya berdaging merah, tuna, tongkol, layang, cakalang itu berdaging merah, dan itu purinnya luar biasa. Jadi konsep keseimbangan itu tidak berlaku umum, itu spesifik. Kemudian apalagi yang menentukan keseimbangan makanan? Pendapatan kita. Jadi kita dengan orang-orang yang lebih berkepunyaan, itu kualitas protein yang kita makan itu berbeda. Jadi kita makan, misalnya kita beli ikan kembung sekilo misalnya 75.000. Orang-orang yang berduit itu dia beli slice ikan yang sudah di slice itu mungkin 300.000 per 100 gram. Jadi kan beda. Jadi itu sebenarnya kemudian ada yang rasa, kemudian ada yang berduit tapi dia tidak bisa mendapatkan ikan yang segar. Itu kira-kira jadi kita dalam menyiapkan ikan untuk kesehatan kita itu melalui pendekatan keseimbangan itu bergantung dari faktor-faktor tadi, variabel status penyakit, pendapatan kita, preferensi rasa kita, dan apakah jenis ikan itu bisa diakses. Misalnya ikan kaviar, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang makan kaviar. Itu satu sendok itu harganya 350.000, 500.000, dan itu mahal kan? Kalau kita belikan ikan 350.000 itu kan, kalau berdua itu kan bisa 1 pekan kita makan. Itu sebenarnya hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam menakar keseimbangan konsumsi protein kita. Nah, ini ada beberapa fikih muamalah jual beli, mungkin secara singkat saja saya sampaikan karena sudah banyak dibahas oleh Prof. Alimuddin beberapa tahun yang lalu. Fikih muamalah saya ingat sekali. Tetapi Prof. Ali ini ikan juga tunduk pada fikih itu. Jadi ada misalnya gharar, jadi ketidakjelasan transaksi itu tidak boleh. Jadi sebenarnya fikih halal ini fikih yang objeknya antara penjual ikan dengan kita, ya. Jual beli itu di kita ini mungkin pernah ada, tapi harus kita istighfar. Mungkin pernah ada di antara kita menjual mangga sama pembeli mangga, di atas sudah ditaksir, saya beli sekian Pak. Itu di dalam Islam itu dia melanggar fikih ini. Nanti tanyakan sama Prof. Alimuddin. Sama ditambah itu dipangkep. Saya pernah lihat orang, Prof. Anwar, dia transaksi, dia bilang 2 tambah ini berapa harganya. Itu nggak boleh. Nggak boleh Pak, harus ikannya dipanen, ditangkap, ditimbang, baru ditentukan harga menurut fikih ini. Kemudian harga, jadi ada najshi, ya, penipuan harga.
Ini lebih banyak sebenarnya kalau ibu bapak-bapak jalan ke pelelangan itu kan ada yang antri, dan yang melakukan pelelangan sudah kenal dengan istilahnya Pak Gandeng, ada yang diprioritaskan. Ya Pak Gandeng itu baku injak kaki, ini anu saya lagi. Padahal itu nggak boleh, harus disebutkan ini harganya harus dibuat lelang terbuka. Nah di sistem lelang itu pakai injak kaki, ini bagian saya. Jadi tidak ada yang tawar, setelah dia tawar nggak ada lagi yang boleh tawar. Karena ini juga sebenarnya dilarang, tapi masih banyak praktek kita. Kemudian penipuan kualitas, pakai di beberapa pelelangan banyak yang menggunakan formalin, ya. Kemudian ada sebagian mungkin sudah tidak lagi dipraktekkan di daerah-daerah tertentu. Ikan itu kan dilihat kualitas kesegarannya, biasanya dicungkil, dilihat insangnya. Kalau merah berdarah itu masih segar katanya. Kalau saya sih tidak percaya itu. Jadi airnya itu darah ikan yang segar diteteskan di insang sehingga kelihatan seperti merah. Ini juga melanggar fikih. Itu ada unsur penipuan di dalamnya. Kemudian ihtikar, permainan harga, ini lebih penimbunan. Jadi di ikan itu tidak, ikan segar terutama jarang yang ditimbun. Yang ditimbun itu ikan beku. Sekarang ini transaksi ikan beku terutama TTC, tuna tongkol cakalang itu ini bisa dilakukan dengan penimbunan. Bapak-bapak dari Fakultas Ekonomi bisa menjelaskan ke kita apa bedanya menyimpan dengan menimbun. Nah, ini kan konsekuensi hukumnya berbeda. Ini 5, menjual barang yang belum dimiliki. Jadi ini juga saya kalau jalan ke pelelangan, ada orang, ada penjual ikan dari satu penjual ikan yang akan membeli. Dia bilang, Pak, Bapak punya ikan tuna? Oh iya, padahal ikannya belum datang. Dia sudah ambil uangnya pembeli karena takut diambil sama yang lain. Ini nggak boleh juga. Ikannya harus ada, diserahkan, dan uangnya diserahkan menurut fikihnya Waliudi. Nah ini praktek-praktek ini biasa terjadi di pelelangan. Pelelangan besar itu Bapak mau ikan kue 100 kilo, iya, begini kualitasnya. Uang pembeli sudah diambil, ikannya belum datang. Karena dia perkirakan saja ikan ini tiba jam segini, kapal A memuat 50, kapal B memuat 50. Jadi 2 kapal saya sudah dapatkan. Misalnya seperti itu. Nah ini sering terjadi di masyarakat kita. Ini mohon kalau bapak-bapak pergi, sampaikan ke mereka yang melakukan transaksi seperti itu bahwa itu tidak dibolehkan dalam Islam menurut fikih. Riba dan jual beli kredit, saya kira ini sudah lazim, tidak perlu silat. Karena kemudian timbangan curang, ini juga cuma memang kita di Indonesia, khususnya di Makassar, jarang yang menimbang ikan. Tapi mestinya sih kalau mau fair itu ditimbang. Itu biasa ditumpuk. Ini juga soal menumpuk, ini biasa diganjal di bawahnya, atau kalau ditumpuk ikan yang kecil di bawah atau ikan yang busuk di bawah. Dan ada lagi praktek, tapi mungkin tidak di sini, tapi saya pernah dapatkan di tempat lain. Kita beli ikan yang kita sudah kan, itu yang kita beli kita sudah bayar, nanti ikannya diganti dengan yang lebih kualitasnya kurang bagus. Nah ini semua perlu. Kemudian ada adab, sebenarnya fikih adab di dalam ini mengkonsumsi sudah kita ketahui bahwa ada doa sebelum dan sesudah makan. Mungkin itu saja, dan kita harus bersyukur setelah alhamdulillah. Saya kira itu standar, tidak usah kita jelaskan lebih ini. Satu hal mungkin yang sudah ada sebagian di antara kita mengetahui, tetapi perlu disampaikan pada mimbar-mimbar seperti ini, bahwa orang Islam itu tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh mencela makanan. Ini Rasul kita mencontohkan tidak pernah mencela makanan. Kalau ada makanan yang tidak suka, tidak berkomentar, dia makan sedikit, dia tinggalkan tanpa komentar. Oh ini makanan begini, makanan bisa. Saya kira itu dalil-dalil yang ada kaitannya dengan saya kira dalil-dalil yang berkaitan dengan fikih tadi, adab berdoa dan bersyukur setelah memakan.
Nah, Ibu, Bapak, jamaah tiar yang insya Allah dimuliakan, oleh karena itu kita harus mewaspadai banyak ikan itu sumber protein berkualitas tinggi, tetapi perlu kita hati-hati juga karena sekarang dengan meningkatnya jumlah penduduk, implikasinya ke pencemaran, sehingga perlu kita hati-hati. Ada banyak tadi sudah disampaikan mengenai sigotoksin, logam berat, histamin, kemudian ada mikroplastik yang sudah disampaikan tadi, formalin, ada beberapa penelitian mahasiswa, saya kira penjual-penjual ikan itu kalau dia selalu siram ikannya, biasa itu dia tetesi formalin di situ. Mestinya kan es di situ yang ditaruh. Kemudian macam-macam perlu diwaspadai produk, karena ini kan keadaan dasar dari ikan itu yang sangat mudah membusuk, perishable. Saya kira ini ada pantun, nanti ibu bapak baca, saya tidak bisa membaca. Demikian ceramah saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya memburu ikan nila, bro? Kalau ada peliharaan? Pakai sapunin toh? Pakai sapunin. Kemana? Berbagi. Hah? Tidak pakai es lagi. Oh, bisa pakai es, mati kalau pakai es, langsung dikasih masuk es. Timbangan jujur, kalau timbangan jujur. Saya share fotonya tadi, Bang Fadian. Satu. Masa. Ustaz. Saya tahu, tinggal saya terangkan. Ini kan Saya walaupun terlambat saya datang, Pak. Ustaz. Tapi saya terlambat, yang penting saya hadir datang. kita. Dia tahu kan dia dulu Masalah. Assalamualaikum karena balena. Kita Pak Dokter ya. Ya, Pak. Kita Pak Dokter itu dilihat yang keracunan histamin dengan sigatonin itu kan dokter kalau datang langsung dikasih saja diimpus supaya